Waktu lihat harga Poco X8 Pro Max ini, reaksi pertama gue cuma satu. Lah, selisihnya mah udah jauh banget kali sama iQOO 15R. Dan sekarang pertanyaannya, apakah iQOO 15R emang lebih bagus sejauh itu? Atau X8 Pro Max justru bisa ngasih perlawanan sengit? Makanya di video ini gue gak cuma bandingin spek, tapi juga desain, layar, performance, gaming, software, kamera, sampai dipakai seharian buat talk SOT dan sisa baterainya. Yang ujung-ujungnya buat jawab, lebih worth it Poco atau iQOO ya? Dan kalian lebih cocok yang mana ayo? Yuk kita bahas. Kalau ngomongin desain, menurut gue ini langsung kebagi dua kubu sih, karena lumayan beda. Mulai dari Poco yang lebih simple dengan modul kamera minimalis cuma 2 di atas sama bawah. Sedangkan iQOO lebih eye-catching, karena motif kotak-kotak ala Minecraft yang ada di bagian belakang HP-nya tuh. Ditambah modul kameranya udah jadi ciri khas iQOO nggak sih? Ada di pojok kiri dengan lensa yang dikotakin lagi. Cuma iQOO juga punya varian yang lebih kalem, yaitu carbon black yang lebih minimalis. Untuk Poco, dia punya 2 warna lain, yaitu putih sama hitam. Dan kalau dirasa kurang meriah, Poco juga punya 2 lampu joget-joget yang ngelingkar di bagian lensa kameranya. Untuk material, dua-duanya cukup solid. Frame-nya sama-sama metal dengan back kaca, jadi dua-duanya punya build quality yang premium. Kalau dari depan masih mirip ya. Layarnya sama-sama flat dengan bezel yang sekilas sama-sama terlihat tipis. Tapi kalau diperhatiin pelan-pelan, bezel iQOO lebih tipisan nggak sih dari Poco? Nah, lanjut ke feel genggam. Di sini baru berasa bedanya. iQOO lebih compact ya dibanding Poco, yang artinya waktu navigasiin HP-nya lebih nyaman. Misalnya saat mau pindah menu atau ngezoom di kamera, iQOO 15R ini jauh lebih nyaman dibanding Poco yang cukup lebar. Belum lagi iQOO juga lebih enteng sekitar 12 gram. Jadi buat kebanyakan orang, ukuran iQOO bakal lebih pas. Cuma layar gede di Poco juga ada nilai plusnya, yaitu pengalaman nonton ataupun gaming juga pasti bikin lebih puas tuh. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Oke, kita masuk ke layar. Kayak yang gue bilang, Poco punya ukuran layar lebih gede, 6,83 inch berbanding 6,59 di iQOO. Buat kualitasnya sama-sama tajam dan enak dipakai buat nonton ataupun scroll sosmed. Yang ngebedain di sini, untuk refresh rate iQOO lebih tinggi ya, ada di 144Hz berbanding 120 di Poco. Emang buat kebanyakan aplikasi bakal tetap jalan di 120 ya. Tapi pas ketemu app atau game yang support kayak misalnya Mobile Legends ini nggak bakal FOMO. Selain itu, buat peak brightness dan PWM dimming iQOO punya angka yang lebih tinggi. Sedangkan HBM brightness-nya Poco lebih tinggi sekitar 200 nits. Yang mana kalau gua tes langsung full brightness di outdoor gini, bisa dibilang Poco sedikit lebih terang nggak sih? Terus satu lagi yang mungkin penting buat dibahas, yaitu Always On Display atau AOD yang sayangnya belum bisa benar-benar always di Poco. Dibatasin 10 detik aja. Sedangkan iQOO ada pilihan always-nya tuh. Tapi di Poco ada fitur Smart ya, yang mana AOD-nya bakal aktif saat ada orang lihat ke layar. Cuman apakah artinya kameranya bakal nyala terus buat ngedetect? Ya entahlah. Overall, buat layar bisa gue bilang spek iQOO lebih unggul dengan AOD yang juga bisa always. Walaupun perlu diingat, untuk kecerahan outdoor, Poco sedikit lebih terang. Nah, masuk ke performance, Poco pakai Dimensity 9500S dan iQOO pakai Snapdragon 8 Gen 5, yang keduanya berfabrikasi 3 nanometer. Ini bakal jadi battle yang seru deh. Jadi gue bakal lakuin banyak tes di sini, mulai dari benchmark, tes keseharian kayak nonton YouTube dan rekam kamera, sampai produktivitas kayak download, rendering video, dan online meeting. Sebelumnya gue pastiin settingannya disamain ya, baterai di 100%, connect wifi sama, update software udah terbaru, dan refresh rate sama-sama di default. Dan kita mulai dari Antutu yang gue jalanin 3 kali berturut-turut, dan iQOO bisa kelar duluan di tes pertama dengan skor 3 jutaan kecil yang punya selisih sekitar 280 ribuan dari Poco. Dan kalau dilihat hasil tes ketiga, kedua HP ini udah mulai ada penurunan skor ke 2,3 jutaan dengan suhu yang lebih tinggi di iQOO. Tampaknya iQOO tetap mempertahankan performance-nya ya, sedangkan Poco lebih ngejaga suhu dengan skor rata-rata dari ketiga tes tadi di 2,74 juta untuk iQOO dan 2,49 juta di Poco. Untuk baterainya sendiri selisih 1%. Baterai ini gua tes dengan performance mode-nya off ya. Di akhir tes nanti kita bakal sama-sama lihat apakah ada perbedaan skor nggak kalau mode performance-nya aktif. Lanjut kita ke tes yang lebih manusiawi dulu, yaitu nonton YouTube selama 30 menit, di mana konsumsi daya iQOO 1% lebih gede dari Poco. Habis itu ada recording 4K selama 30 menit, yang keduanya sama-sama berkurang 2%, dengan suhu yang nggak beda jauh.
Terus buat Geekbench secara single core tipis aja, selisih 50 poin lebih tinggi Poco. Tapi untuk multi core, iQOO lebih tinggi 600-an poin ya, dengan suhu dan konsumsi daya yang mirip juga. Nah, lanjut kita ke aktivitas yang banyak ditunggu, yaitu tes download file. Dan dilanjutin ke editing video 4K di KineMaster. Untuk download, amazingnya kedua HP ini bener-bener bisa selesai dalam waktu yang sama. Paling beda di millisecond aja. Sedangkan buat KineMaster, gue sempet crop dan kasih filter di sini, terus diekspor dalam resolusi 4K 30. Cuman yang menarik, di iQOO kita bisa set bitrate-nya mentok hampir 2 kali lipat dari Poco. Yang artinya, kualitas videonya bakal lebih baik di iQOO. Tapi untuk tes ini, gue samain di 90-an Mbps. Apakah mungkin karena iQOO pakai chip Snapdragon jadi lebih kompatibel? Cuman buat hasilnya sendiri, Poco bisa kelar duluan ya, dengan selisih waktu lumayan juga nih, 23 detik baru iQOO nyusul. Habis itu kita balik lagi ke benchmark, yaitu 3D Mark Stress Test, yang mana skor base loop-nya Poco lebih tinggi sampai 2000-an poin lebih ya. Tapi dengan stabilisasi lebih rendah, terpaut 13%. Skor iQOO di sini agak anomali loh, karena di tes gue sebelumnya, base loop-nya bisa mencapai 5000-an juga. Dan pas gue cek suhunya, entah gimana lebih kalem di 41-an derajat. Beda sama Poco yang keluarin suhu tertingginya di 46,3. Panjang banget tes gue kali ini guys. Dan lanjut, karena Selat Hormuz ditutup dan kebanyakan dari kita disuruh work from home supaya pasokan minyaknya bisa lebih dihemat, maka gue adain tes online meeting dari Google Meet buat tahu gimana konsumsi dayanya selama 30 menit. Nyambung gak ya? Udahlah. Dan terlihat konsumsi daya di iQOO lebih tinggi 2% dibanding Poco dengan suhu selisih setengah derajat. Terakhir kita balik lagi ke tes Antutu dan kali ini gue nyalain performance mode-nya buat tahu apakah ada perbedaan skor. Dan jawabannya Poco bisa kasih skor lebih tinggi di 2,9 juta, yang mana tes Antutu awal dengan performance mode off-nya di 2,7. Sedangkan iQOO tampaknya nggak ada perubahan yang berarti ya, di 3 juta kecil aja. Jadi overall, secara performance iQOO bisa punya skor benchmark yang lebih tinggi, kecuali anomali di 3D Mark tadi. Tapi ini dibarengi juga dengan suhunya yang lebih tinggi ya, yang menurut gua ada hubungannya dengan ukuran iQOO yang lebih compact, jadi penyebaran panasnya nggak seluas Poco. Kalau buat tes kesehariannya sendiri, ya 11-12 lah ya. Paling yang cukup salfok adalah konsumsi baterainya yang dari rangkaian tes tadi, selisih 1% doang. Dan di sini gue juga cantumin konsumsi daya dalam mAh yang malah lebih rendah di iQOO. Nah, biar lebih afdol lagi, gue sebenarnya sempat lanjutin tes scroll-scroll IG, record video lagi, dan terakhir nonton YouTube sampai 2 jam nonstop. Dan hasil akhirnya, baterainya cuma selisih 2% ya. 50% di Poco dan 48% di iQOO, dengan total SOT hampir di 7 jam masing-masing HP. Dan itu pun masih setengah loh, cuma ya dengan catatan di luar tes gaming. Kalau kalian penasaran berapa SOT full yang didapat dengan aktivitas yang kebanyakan gaming, gue sempet tes di iQOO 15R ya, yang videonya kalian bisa tonton di sini. Jadi kesimpulan buat baterai, tentu Poco lebih awet. Tapi gue nggak nyangka, selisih dengan iQOO 15R-nya itu nggak terlalu jauh. Dan tambahan aja, kalau kedua HP ini sama-sama support 100 watt wired charging, dengan reverse wired chargingnya lebih gede di Poco sampai 27 watt, berbanding 7,5 aja di iQOO. Jadi itu guys hasilnya. Dan biar usaha gue seharian ngetes kedua HP ini gak sia-sia, jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya. Dan subscribe juga supaya akhir tahun bisa kesampaian 1 juta subscriber. Thank you. Oke, itu tadi baru tes benchmark yang butuh kita buktiin langsung di tes gaming berat. Jadi di tes gua kemarin untuk Genshin Impact highest 60 fps, Poco X8 Pro Max bisa dapat FPS rata-rata yang sempurna bahkan offside dikit di 60,1 fps. Suhunya juga tergolong aman di sekitar 44,5 derajat. Berasa panas tapi nggak yang sampai bikin was-was. Sedangkan iQOO 15R juga nggak mau kalah ya, karena bisa dapat FPS rata-rata yang sempurna di 60 fps dengan suhu sedikit lebih adem di 43,9. Dan biar makin tertantang, mari kita pindah ke Woody Rig Wave settingan rata kanan yang emang terkenal berat nih gamenya. Buat Poco bisa dapetin FPS rata-rata masih terhitung tinggi di 56,4 fps dengan suhu yang lebih tinggi lagi di 45,8. Sedangkan iQOO bisa dapetin rata-rata yang lebih baik ya, dan hampir sempurna di 59,4 dengan suhu yang relatif sama di 45,8 derajat. Jadi bisa dibilang untuk game berat, iQOO bisa punya FPS rata-rata yang sedikit lebih baik ya, dengan suhu yang relatif mirip di sini.
BTW ada satu lagi yang pengen gue bahas, yaitu bypass charging. Dimana iQOO udah jelas lah ya, ada menunya sendiri dan bisa diaktifin kalau kita lagi ngecharge. Tapi yang menarik, di Poco X8 Pro Max ini ada yang namanya Smart Charging. Fitur yang sebelumnya juga ada di F8 Ultra. Dari pengertiannya sih, Smart Charging ini lebih buat atur kecepatan charge berdasarkan baterai, suhu, pemakaian app, sama distribusi daya antara sistem dan baterai. Jadi suhunya lebih terkontrol, supaya pas gaming tetap stabil dan mulus. Jadi, apakah ini termasuk bypass charging? Sama kayak video F8 Ultra kemarin, menurut gua sih bukan ya. Koreksi kalau salah. Soalnya kalau dilihat dari gambar di website mereka, dayanya juga masih dialirin ke sistem dan baterai, bukan yang diputus total. Kalau menurut kalian gimana? Coba yang lebih paham boleh share ilmunya ya. Kalau buat kamera, gue kasih intisarinya aja ya. Pertama buat foto, hasilnya 11-12 aja. Dan karakter gambarnya kadang susah ditebak. Ada momen Poco bisa lebih cerah, tapi di kondisi lain iQOO lebih terang. Cuma saat foto objek orang, bisa gue bilang hasil dari iQOO bikin subjeknya kelihatan lebih glowing dan hidup. Sedangkan Poco bisa dibilang lebih ke natural kali ya. Terus kalau ngomongin video, secara resolusi iQOO lebih unggul, bisa shoot mentok di 4K 60, sedangkan Poco 1080p 60 aja. Cuman itu buat selfie, kalau kamera belakangnya sama-sama di 4K 60 fps. Dan berita baiknya, sekarang kedua HP ini pas recording udah bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya, yang mana sebelumnya Poco belum bisa lakuin ini. Kalau buat kualitas video, terutama selfie, bisa dibilang mirip, sama-sama baik dari skin tone maupun dynamic range. Paling buat stabilisasinya, menurut gue Poco lebih baik sih. iQOO kelihatan lebih goyang, dan ini makin jelas pas gue cepetin jalannya. Cuma untuk kamera belakang, buat perpindahan lensa ultra wide, di Poco perbedaan warnanya masih cukup berasa, sedangkan iQOO warnanya lebih konsisten. Kalau buat lensa utamanya, hasil dari iQOO cenderung lebih cerah ya. Pohon di depan sana sedikit lebih jelas. Terus pas shoot si nyonya gini, gue juga berasa warna kulitnya lebih hidup. Sedangkan Poco sedikit lebih pucat, tapi tipis aja. Oh ya, satu lagi yang belum sempat gue kasih tahu, kalau dari sisi fitur kamera, iQOO lebih bervariasi. Misalnya dia punya pilihan color profile kayak vivid, tekstur, dan natural. Terus di mode portrait, ada fitur AI juga buat ganti musim gitu, jadi lumayan bikin gak bosan. Overall, dari sisi kamera menurut gua dua HP ini sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Tapi ya perlu diingat juga, dua-duanya emang bukan HP yang jualan utamanya di kamera, karena fokusnya tetap di performa. Buat spek lainnya, kedua HP ini udah 5G, ultrasonic fingerprint juga, dan sama-sama masih USB 2.0. Yang paling ngebedain itu ada di Poco yang udah support eSIM ya, sementara iQOO belum. Terus kalau buat haptic feedbacknya udah sama-sama enak, nggak nyebar gitu, tapi kalau gue teken dan ngeresapi pelan-pelan, Poco sedikit lebih kuat sih getarannya, cuma ini tipis aja. Sedangkan buat speaker, terus kalau dari sisi software, sebenarnya udah pernah gue bahas di dua video terpisah, baik HyperOS 3 ataupun Origin OS 6 di sini. Cuman kalau bisa gue rangkumin, baik HyperOS atau Origin OS sebenarnya punya arah yang mirip satu sama lain. Mulai dari lock screen yang bisa taruh jam segede gaban, dan deep effect yang sama-sama cakep. Cuman ada satu yang beda di Origin OS, yaitu flip card yang bakal bikin gerak wallpapernya bersamaan pas kita miringin HP-nya tuh. Yang mana fitur ini nggak ada di HyperOS. Habis itu kedua softwarenya juga punya versi Dynamic Island-nya masing-masing. Dan yang nggak kalah penting, dua-duanya sekarang udah dikasih kemudahan buat connect ke iPhone ataupun Mac lewat Xiaomi Interconnectivity-nya sama Office Kit. Buat gue yang ngedit video di MacBook sih jelas kebantu banget ya buat kirim-kirim file. Cuman dari pengalaman gue sendiri, kalau disuruh pilih, gue kayaknya lebih condong ke Origin OS yang lebih cocok aja di gue. Di antaranya punya fitur anti mabok kalau lagi di dalam kendaraan. Terus Office Kit-nya juga bisa nge-remote PC, dan kalau kita copy sesuatu di HP, bisa di-paste di MacBook, dan sebaliknya. Buat gaming pun dia punya mode yang lebih lengkap ya, kayak 4D vibration, motion control, highlight, dan beberapa lainnya yang kalian bisa lihat di sini. Sedangkan Poco lebih simpel. Sama terakhir di Origin OS, ada fitur drag and go yang bisa dengan gampang seret teks atau gambar-gambar ke app di Origin Island-nya di sini, supaya mempermudah kita mau posting ataupun cari sesuatu. Sekali lagi buat detailnya cus ke video gue yang ini ya.
Kalau buat AI-nya sih hampir mirip. Misalnya di galeri, kita bisa sama-sama hapus objek, bisa expand gambarnya, sampai pisahin dan gede kecilin objeknya. Terus AI writing-nya juga sekarang sama-sama bisa dipakai di app lain, kayak misalnya Instagram ini. Cuma ada beberapa fitur AI yang Poco terasa lebih mateng nih. Misalnya di recording, Poco bisa langsung diubah ke teks pakai AI gitu ya. Dan setelah kelar bisa ditranslate juga ke bahasa lain. Sedangkan Aiku bisa dijadiin teks juga, tapi belum bisa ditranslate ke bahasa lain no. Terus gimana dengan iklan di kedua HP ini? Untuk fitur kayak clean up ataupun security scan aman ya, nggak ada tiba-tiba keluar iklan gitu. Sedangkan app bawaan kayak video ada yang beda. Jadi kalau cuma keluarin list video di galeri, sama-sama aman nih, nggak diselipin iklan. Tapi untuk Mi Video, itu dia tuh ada satu tab sendiri yang nampilin video-video orang lain. Jadi udah kayak sosmed gitu. Dan disinilah baru keluar iklan setelah beberapa kali swipe. Sedangkan yang kayak gini nggak ada di Aiku. Paling cukup ngeganggu di Poco itu adalah notifnya Mi Video sih. Jadi suka muncul notif gini, dan kalau dibuka ada rekomendasi video orang lain. Terakhir buat OS update, baik Poco maupun Aiku sama-sama di 4 kali, dan security update-nya 6 tahun. Oke, jadi dengan selisih harga 1,9 juta kalau dapat harga promo atau 1,3 juta di harga normal untuk varian 12 plus 256 dan bahkan bisa makin jauh lagi buat varian 512-nya. Pertanyaannya adalah selisih tadi kebayar di mana? Gue coba bikin simpel aja ya. Buat gue, Aiku 15R ini punya beberapa nilai plus yang cukup kuat. Pertama, lebih ramah digenggam dan buat mayoritas orang bakal lebih nyaman dipakai harian. Terus dari sisi display juga punya spek yang lebih tinggi, diantaranya 144Hz refresh rate, PWM dimming, sampai always on display-nya yang bener-bener bisa always. Yang ketiga, buat pengalaman gaming, fitur di Aiku 15R ini lebih lengkap, ditambah udah ada bypass charging yang buat sebagian gamer itu cukup penting. Tapi ini sebatas fitur ya, kalau ngomongin performa gaming udah sama-sama ngebut sih, bedanya tipis aja. Dan nilai plus terakhir adalah software. Buat gue pribadi lebih cocok sama Origin OS, terutama dalam hal produktivitas dan interaksi dengan MacBook atau laptop lebih kepake. Belum lagi ada fitur-fitur kecil yang bener-bener kepake kayak anti mabok tadi, drag and go, dan lain sebagainya. Tapi bukan artinya HyperOS jelek ya. Buat gue HyperOS 3 ini udah jauh meningkat dari sebelumnya. Cuma emang masih belum selengkap dan sefleksibel Origin OS. Terus gimana dengan Poco? Apakah doi menang murah doang? Eits, nggak gitu Ferguson. Layar yang lebih luas di X8 Pro Max tentu bakal bikin pengalaman nonton ataupun ngegame buat sebagian orang lebih puas ya. Kalaupun lebih susah dinavigasiin itu, balik lagi ke ukuran tangan masing-masing. Habis itu dari sisi baterai tentu lebih awet di Poco dengan 8500 mAh-nya. Walaupun gue juga harus apresiasi ke Aiku yang meskipun terpaut 900 mAh, tapi perbedaannya nggak terlalu jomplang. Terus ada hal yang mungkin nggak penting buat semua orang, tapi buat sebagian user bisa jadi penentu, yaitu eSIM. Dan gue salah satu yang ngerasa fitur ini penting sih di suatu HP. Untuk kamera, ya plus minus lah ya. Kalian bisa balik lagi ke topik kamera yang udah gue jelasin sebelumnya. Intinya nggak bosen-bosen gue bilang balik lagi ke kebutuhan, preferensi, dan budget masing-masing ya. Semoga jelas dan perbandingan ini bisa ngebantu teman-teman buat milih. Sekarang gue bakal tag produknya di video. Siapa tahu ada diskon yang lebih wah lagi di sana, jadi bisa dicek. Terakhir, kalau masih ada yang bikin penasaran dari Poco X8 Pro Series, jangan malu-malu tulis di komen ya. Kalau banyak yang request, bakal gue bikinin video lanjutannya.